Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Sulawesi, salam anak Bugis, salam sopan santun untuk kita semua. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa kata untuk dijadikan sebagai pelajaran, untuk dijadikan sebagai nasihat bagi yang ingin menjadikan pelajaran, bagi yang ingin menjadikan nasihat. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa kata dan membahas yaitu tentang masalah orang-orang yang masih mengkonsumsi yang namanya minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya balok atau bir dan sejenisnya. Saya ingin menyampaikan beberapa kata, semoga bisa dijadikan nasihat agar ada giat untuk meninggalkan, yaitu meminum yaitu minuman-minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudaraku sesama pendakwah, ketika menyampaikan dakwah, sampaikanlah dakwah dengan penuh kasih sayang, penuh dengan lemah lembut, dan sampaikanlah kata-kata yang mudah dipahami kepada saudara-saudara kita, sehingga sebab kita menyampaikan dakwah kepada mereka, kepada saudara-saudara kita, sehingga tersentuh hatinya, sehingga dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia bertaubat dan kembali di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita mendakwai dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ganjaran pahala yang begitu banyak. Kemudian saya ingin menyampaikan yang ketiga, yaitu kepada saudara-saudaraku yang masih mengkonsumsi yang namanya minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang pendakwah yang mendakwai kita, jangan kita mengolok-olok seorang pendakwah, jangan kita mengejek seorang pendakwah, jangan kita menghina dan merendahkan seorang pendakwah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada seorang pendakwah. Seharusnya kita sebagai orang yang mengkonsumsi yang namanya minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang mendakwai kita, seharusnya kita bersyukur karena masih ada orang yang mau mengingatkan kita, mendakwai kita sebelum kita meninggal dunia. Alangkah beruntungnya kita karena masih ada orang yang mau mengingatkan kita. Dan saya berpesan kepada saudara-saudaraku sesama pendakwah yang keempat, yaitu jangan mudah terpancing emosi atau patah semangat ketika mendakwai, yaitu orang-orang yang masih mengkonsumsi yang namanya minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sering mendapatkan orang-orang yang masih mengkonsumsi yang namanya minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia terkadang mengeluarkan kata-kata, "Mari Pak Ustaz, minum juga satu gelas Pak Ustaz." Kalau Pak Ustaz tidak minum satu gelas, Pak Ustaz tidak rasakan bagaimana enaknya yang namanya ballo, yang bagaimana enaknya yang namanya bir dan lain sebagainya. Yang sejenisnya itu minuman yang bisa memabukkan. Kata yang masih mengkonsumsi yang namanya minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika tidak dicoba ini Pak Ustaz, tidak ditahu rasanya. Maka coba Pak Ustaz. Ketika kita mendengarkan perkataan seperti itu, jangan kita mudah terpancing, karena kita sebagai pendakwah, tugas kita hanyalah menyampaikan, yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak kata-katanya yang terkadang dikeluarkan oleh orang-orang yang masih mengkonsumsi yang namanya minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan, "Kenapa kau urus kami Pak Ustaz? Uruslah dirimu sendiri, uruslah keluargamu saja, dirimu saja Pak Ustaz, belum ada jaminan masuk surga, keluargamu belum ada jaminan masuk surga. Uruslah dirimu dan urus keluargamu, tidak usah urus kami, biarkanlah kami yang mengurus diri kami sendiri." Itulah yang terkadang didengarkan apabila kita menyampaikan dakwah kepada orang-orang yang masih mengkonsumsi yang namanya minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya menyampaikan kata-kata kepada saudara yang masih mengkonsumsi yang namanya minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata, mudah-mudahan kata-kata ini bisa membuat hati tersentuh. Memang kami sebagai seorang pendakwah tidak ada hak untuk mengatur kehidupan saudara-saudara yang masih mengkonsumsi yang namanya minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang berhak menentukan pilihan
hidup saudara. Tetapi kita sebagai seorang pendakwah mempunyai hak, mempunyai kewajiban untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Karena ketika kami memahami agama, kemudian kami tidak menyampaikan, tidak mencegah kemungkaran, maka di akhirat nanti kami dimintai pertanggungjawaban. Jadi kewajiban kami, hak kami tunaikan, yaitu menyampaikan dan mencegah kemungkaran, kemudian mengajak untuk kembali di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara ingin bertobat ataupun tidak, itu terpulang kepada diri pribadi masing-masing, kepada saudara. Dan saya sebagai seorang pendakwah, kami sebagai seorang pendakwah sudah menyampaikan kewajiban kami mengajak saudara-saudara untuk kembali di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sempat saya sampaikan saudaraku, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa jadikan pelajaran bahwa seorang pendakwah tugasnya hanyalah menyampaikannya, memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.